Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 4. Sementara itu dengan pendengarannya yang tajam, Mahesa Amping dapat menangkap ada suara langkah kaki menuju ke arahnya. Setelah dekat Mahesa Amping dapat mengenali orang itu, yang ternyata salah seorang yang kemarin bersamanya membawa 5 ekor kuda ke kandangnya. Antarkan 2 ekor kuda ke depan pendapa, Datuk Alas Jati ingin berjalan-jalan dengan kudanya, berkata orang terus berlalu meninggalkan Mahesa Amping sendiri. Terlihat Mahesa Amping menuntun 2 ekor kuda menuju pendapa. Di pendapa telah menanti Datuk Alas Jati dan seorang kepercayaannya. Mahesa Amping menyerahkan kuda-kudanya. Mahesa Amping masih sempat melihat Datuk Alas Jati dan orang kepercayaannya dengan kudanya telah melewati regol pintu gerbang padepokan. Sambil menunggu kembali kuda-kudanya, Mahesa Amping melihat-lihat sekitar padepokan. Selain bangunan utama, di kiri kanan padepokan itu berdiri berjejer barak panjang. Memang ada beberapa orang yang pergi berladang jagung di belakang padepokan. Namun sebagian lagi sepertinya tidak mempunyai kegiatan lain selain duduk-duduk berkumpul. Sangat jauh berbeda dengan keadaan di padepokan Bajra Seta di mana semua penghuninya bersama saling membantu dan bekerja. Mahesa Amping melihat bahwa sebagian penghuninya adalah orang-orang kasar. Mahesa Amping mengelilingi padepokan Alas Jati. Tidak kembali ke biliknya, tapi mampir ke dapur. Dilihatnya Bahar tengah memipil jagung, melepaskan biji jagung dari tongkolnya. Mahesa Amping ikut membantunya. Aku perhatikan, tidak semua penghuni padepokan ini bekerja di ladang, berkata Mahesa Amping berharap ada penjelasan dari Bahar. Bahar memandang Mahesa Amping dengan tersenyum, tapi matanya seperti memandang kekosongan. Aku dan mereka yang bekerja di sini adalah para budak belian, sementara mereka yang hanya duduk, makan dan bermabuk-mabukan tiap hari adalah penghuni padepokan ini yang sebenarnya, berkata Bahar kepada Mahesa Amping. Matahari sudah jauh tinggi hampir di puncaknya, Mahesa Amping melihat Datuk Alas Jati dan orang kepercayaannya telah kembali bersama kudanya. Terlihat Mahesa Amping berlari menjemput tali-tali kuda. Datuk Alas Jati yang baru kali ini dilayani oleh seorang pekatik tersenyum memandang Mahesa Amping yang tanggap menjura penuh hormat layaknya seorang pekatik sungguhan. Mahesa Amping membawa 2 ekor kuda kembali ke kandangnya, setelah itu kembali membantu Bahar menjemur biji jagung. Tolong kamu antar hidangan ini ke Gandok Tengah, berkata Bahar meminta Mahesa Amping mengantar hidangan yang telah disiapkan ke Gandok Tengah. Terlihat Mahesa Amping membawa hidangan ke Gandok Tengah. Di pintu gandok itu ada seorang penjaga. Berdebar jantung Mahesa Amping, berpikir pasti ada orang penting di kamar itu. Langsung antar sana ke dalam, berkata penjaga yang berwajah brewok bertubuh tambur membukakan kunci gandok. Pintu pun terbuka, Mahesa Amping masuk ke dalam Gandok Tengah itu dengan perasaan berdebar. Dugaan Mahesa Amping ternyata benar. Seorang wanita tengah duduk mendekap kedua kakinya, dagunya tengah disandarkan pada kedua puncak dengkulnya. Pandangan gadis itu seperti kosong, sampai kehadiran Mahesa Amping tidak diperhatikan. Mahesa Amping meletakkan hidangan di meja yang ada di pojok kamar. Sebelum keluar memandang sebentar gadis di depannya dengan perasaan iba. Pangeran Kertanegara titip salam untukmu, berkata Mahesa Amping perlahan kepada gadis itu yang tidak lain adalah Menik Kaswari. Mendengar ucapan Mahesa Amping, wajah Menik Kaswari tiba-tiba berubah. Sebelum gadis itu mengucapkan kata-kata apapun, Mahesa Amping memberi tanda agar Menik Kaswari tetap diam. Mahesa Amping keluar dari kamar itu, seorang penjaga langsung mengunci kembali pintu kamar. Mahesa Amping kembali ke dapur menemui Bahar menyampaikan bahwa ia telah mengantarkan hidangan ke Gandok Tengah tanpa bercerita tentang gadis yang ditemui di gandok itu. Aku akan ke kandang kuda, menutupi rumput agar tidak terlalu kering, berkata Mahesa Amping kepada Bahar. Sampai datangnya senja tidak ada yang dikerjakan Mahesa Amping selain memilih rumput yang masih segar, memasukkannya di tempat makanan kuda. Beberapa rumput kering dikumpulkan dan dibakar di depan biliknya. Malam pun akhirnya datang. Mahesa Amping sudah naik ke pembaringannya. Pikirannya masih tertuju pada Menik Kaswari yang terkurung di Gandok Tengah. Kasihan gadis itu, berkata Mahesa Amping seorang diri-diri. Akhirnya rasa kantuk memaksanya tertidur nyenyak setelah seharian bekerja sebagai seorang pekatik.
Pagi pun akhirnya datang kembali, ditandai dengan bersahut-sahutannya suara ayam jantan bersama suara kicau burung yang hinggap di atas dahan pohon. Terlihat Mahesa Amping tengah menuntun seekor kuda lengkap dengan sebuah arit dan garpu di tangannya. Sengaja Mahesa Amping mencari rumput agak jauh dari padepokan Alas Jati. Ketika terkumpul setumpuk besar rumput segar, Mahesa Amping bermaksud meninggalkan tempat itu untuk kembali. Tapi pendengarannya yang tajam menangkap sesuatu. Mahesa Amping sengaja tidak menoleh dan terus bekerja. Baru punya jabatan seorang pekatik saja sudah begitu sombong, berkata seseorang dari arah belakang Mahesa Amping. Suara yang sangat dikenalnya. Mahesa Amping berbalik badan. Di hadapannya bertolak pinggang dua orang pemuda seusianya yang tidak lain adalah Raden Wijaya dan Lawe. Di belakang mereka menggendong sebuah keranjang berisi jamur dan akar obat-obatan. Rupanya mereka tengah menyamar sebagai pembantu tabib mencari bahan obat di hutan. Kalian jangan terlalu lama di sini, katakan bahwa aku telah menemui Menik Kaswari masih dalam keadaan selamat, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Lawe. Dan ini denah padepokan itu, berkata Mahesa Amping sambil menggambar denah padepokan di atas tanah sambil menjelaskan apa saja yang digambarkannya. Disinilah letak pintu belakang, berkata Mahesa Amping menjelaskan. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah dan bertemu di tempat yang sama. Besok di saat yang sama aku menunggu kalian di sini, berkata Mahesa Amping sambil menumpuk rumput di atas pundak kudanya. Mahesa Amping kembali ke padepokan Alas Jati, sementara Raden Wijaya dan Lawe kembali ke tanah perdikan. Saat ini pasti Mahesa Amping tengah membersihkan kandang kudanya, berkata Raden Wijaya kepada Lawe ketika mereka berjalan sudah cukup jauh. Ternyata Mahesa Amping dapat memerankannya, berkata Lawe kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sepertinya tertawa sendiri, ada rasa kagum kepada Mahesa Amping yang dapat melakukan apapun, mulai dari merawat kuda, sebagai petani di sawah sampai sebagai tukang besi sekalipun. Raden Wijaya memang pernah ditunjukkan oleh Mahesa Amping, bagaimana membentuk sebuah pedang menjadi begitu sempurna, ringan, kuat dan tajam. Tapi lamunan Raden Wijaya sepertinya menjadi buyar ketika di depannya berpapasan dengan dua orang yang pernah ditemuinya dalam perjalanannya di atas kapal kayu. Sepasang iblis dari gelang-gelang, berkata Raden Wijaya dalam hati mengingat dua orang berjalan mendekatinya berharap tidak mengenalnya. Tapi harapan Raden Wijaya meleset, justru dua orang itu mengingatnya. Tertawa dan bertolak pinggang di depannya. Tidak kuduga, kita bertemu dengan salah satu bocah sombong, berkata salah seorang pemuda yang tidak punya luka di pundaknya. Kita ingin tahu, apakah ia masih sombong, jauh dari kelompoknya, berkata pemuda yang satu lagi. Sementara Lawe yang belum mengenal dua orang kembar ini seperti tertantang. Siapa kamu, berkata Lawe sepertinya tidak gentar kepada sepasang iblis dari gelang-gelang. Melihat sikap Lawe, dua pemuda itu menjadi geram. Di tempat asalku tidak ada yang berani melotot seperti kamu, berkata keras pemuda yang tidak punya luka di pundaknya kepada Lawe. Itu memang di tempat asalku, tidak berlaku di sini, berkata Lawe lebih keras lagi. Mendengar ucapan Lawe, pemuda itu seperti disiram air panas, darahnya langsung naik sampai ke ubun-ubun. Kita habisi dua anak sombong ini, berkata demikian pemuda yang tidak punya luka di pundaknya langsung menyerang Lawe. Sementara itu, pemuda yang satu lagi, melihat saudaranya telah mulai menyerang dan telah memilih lawannya. Maka pemuda itu langsung menyerang Raden Wijaya. Terjadilah perkelahian yang seru di hutan Mading. Ternyata Lawe dapat mengimbangi pemuda itu. Membalas serangan dengan serangan balik yang tidak kalah kerasnya. Sementara itu Raden Wijaya belum menunjukkan dirinya, tidak langsung balas menyerang. Dengan kecepatannya bergerak Raden Wijaya banyak mengelak dan menghindar. Masih ingin mengukur sejauh mana tataran ilmu salah seorang pemuda yang dikenal sebagai sepasang iblis dari gelang-gelang. Pemuda kembar yang mempunyai luka di pundaknya itu menjadi begitu bernafsu, menyangka akan dapat lebih cepat mengalahkan lawannya itu yang hanya dapat menghindar. Dengan sangat bernafsu telah meningkatkan tataran ilmunya secepatnya menyelesaikan perkelahiannya. Raden Wijaya sudah dapat mengukur tataran ilmu lawannya. Dan nampaknya telah bosan bermain. Maka dalam sebuah serangan ia tidak berusaha menghindar, bahkan membentur tangan pemuda itu yang tengah meluncur menghantam leher Raden Wijaya. Dengan melambari kekuatan di tangan kirinya dengan sedikit tenaga cadangannya,
menangkis tangan pemuda itu yang telah mengerahkan sepenuh kekuatannya. Maka terjadilah benturan yang luar biasa. Pemuda itu merasakan tangannya seperti remuk membentur benda keras. Raden Wijaya tidak melepaskan kesempatan itu. Selagi pemuda itu menyeringai merasakan sakit yang luar biasa, sebuah tamparan yang dilambari tenaga cadangan yang kuat menghantam rahangnya. Sudah dapat ditebak, pemuda itu merasakan bumi menjadi gelap dan langsung rebah pingsan. Melihat saudara kembarnya telah dikalahkan oleh lawannya, pemuda yang tengah menghadapi Lawe menjadi agak panik. Tidak menyangka bahwa pemuda belia yang ditemuinya di atas kapal itu yang disangkanya begitu lemah ternyata mempunyai tataran ilmu lebih tinggi melampau orang-orang yang mengalahkan kelompok hantu ungu. Sementara pemuda yang dihadapinya juga tidak mudah untuk dikalahkannya. Mendapat pemikiran seperti itu, maka hanya satu jurus yang harus dikeluarkannya saat itu, tidak lain jurus langkah seribu. Pemuda itu tiba-tiba saja bersalto 2 kali mundur ke belakang, dan langsung melejit menghilang di kegelapan hutan yang lebat. Ketika melihat lawannya pergi, Lawe bermaksud mengejarnya. Tapi Raden Wijaya mencegahnya. Jangan dikejar, orang itu dapat berbuat licik di kelebatan rimba, berkata Raden Wijaya mengingatkan Lawe untuk tidak mengejar. Sementara itu, salah satu saudara kembar itu masih tergeletak pingsan. Raden Wijaya dan Lawe segera mengikat tangan dan kakinya. Karena menunggu lama tidak juga siuman, terpaksa Raden Wijaya dan Lawe mengangkat dan membawanya dengan sebatang kayu panjang, persis seperti membawa binatang hasil buruan. Dengan membawa tawanan yang masih pingsan itu, perjalanan Raden Wijaya dan Lawe jadi sedikit terhambat. Menjelang sore, ketika matahari sudah turun setengah dari puncaknya mereka baru sampai di tanah perdikan. Raden Wijaya dan Lawe langsung bercerita tentang berita dari Mahesa Amping. Juga tentang sepasang iblis dari gelang-gelang. Letakkan orang ini di kamar banjar desa, jaga dan awasi dengan ketat, berkata Ki Gede kepada salah seorang pengawal tanah perdikan. Ki Gede dan Kebo Arema beserta rombongannya kembali membuat berbagai siasat dan perhitungan sesuai dengan berita terakhir yang diterima dari Mahesa Amping lewat Raden Wijaya dan Lawe. Serangan kita harus serempak, dari luar dan dalam, berkata Ki Gede. Banyak Wedi menyampaikan gagasannya. Dengan rinci Ki Gede menyampaikan gagasan dan siasatnya. Raden Wijaya dan Lawe harus dapat menyusup ke dalam padepokan Alas Jati, membantu Mahesa Amping melakukan penyelamatan Menik Kaswari, berkata Ki Gede dengan rinci menyampaikan gagasan dan siasatnya. Aku seperti berhadapan dengan seorang panglima perang, berkata Kebo Arema kagum atas gagasan dan siasat dari Ki Gede. Aku pernah belajar dengan seorang ahli siasat paling hebat di bumi Singasari, berkata Ki Gede. Siapa? Bertanya Kertanegara penasaran ingin tahu siapa orangnya yang menjadi guru siasat dari Ki Gede. Mahesa Agni, berkata Ki Gede perlahan. Kertanegara manggut-manggut membenarkan apa yang dikatakan oleh Ki Gede. Melalui ayahnya Kertanegara pernah diceritakan bagaimana dengan kesabaran Mahesa Agni menyusun tahap demi tahap usahanya memenangkan keponakannya Anusapati dari kubu Toh Jaya. Termasuk usaha penyelamatan ayahnya dan Ratu Anggabaya ketika masih kecil di mana Ki Gede banyak wedi ikut di dalamnya. Penyerangan kita lakukan di saat hari menjelang fajar, berkata Ki Gede memutuskan waktu yang tepat untuk melaksanakan siasatnya. Serangan fajar, berkata Kebo Arema menyetujui gagasan dan siasat itu. Aku akan membawa 10 pengawal tanah perdikan yang terbaik, berkata Ki Gede. Kapan kita lakukan serangan ini? Bertanya Kertanegara yang sepertinya tidak sabar untuk segera mengeluarkan Menik Kaswari dari padepokan Alas Jati. Lebih cepat lebih baik, berkata Ki Gede. Dan malam pun kembali datang. Sebagian rombongan yang masih di dalam hutan telah dipanggil untuk beristirahat di tanah perdikan. Mereka adalah Mahesa Semu, Baya, Kirangga Bangkalan serta 5 orang prajuritnya. Sang Dewa Malam masih berjaga menyelimuti tanah perdikan dengan kegelapannya. Sementara itu Sang Fajar sepertinya sudah begitu jemu menunggu saat dan waktu bertahta di atas cahayanya. Akhirnya penantian itu datang juga, seiring dengan berjalannya sang waktu. Sementara itu, jauh sebelum fajar menyingsing, 2 ekor kuda sudah jauh keluar dari tanah perdikan. Mereka adalah Raden Wijaya dan Lawe yang bertugas sebagai penghubung, membawa berita penting untuk disampaikan ke Mahesa Amping. Kuda mereka seperti terbang mengejar waktu. Sang surya sudah merayap mengintip bumi yang masih basah oleh embun pagi.
Seperti hari kemarin, Mahesa Amping tengah menyabit rumput segar untuk makanan kudanya. Mengikat rumput segar dalam satu ikatan dan menumpuknya di atas kiri kanan kudanya. Masih ada waktu menunggu Raden Wijaya dan Lawe. Yang ditunggu akhirnya datang juga. Raden Wijaya dan Lawe telah datang tepat waktu. Mereka datang berjalan kaki setelah menyembunyikan kuda-kudanya di tempat yang aman dan tidak mudah terlihat. Kalian datang tepat waktu, berkata Mahesa Amping tersenyum menyambut kedatangan Raden Wijaya dan Lawe. Raden Wijaya dan Lawe langsung menyampaikan beberapa rencana yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan dan membawa keluar Menik Kaswari dari Padepokan Alas Jati. Peran utama kita adalah menyusup dari dalam, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping. Dan menyalakan tungku api peperangan, berkata Lawe menambahkan. Serangan fajar, berkata Mahesa Amping mengerti apa yang harus dilakukan. Sampai ketemu lagi wahai pekatik muda, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping ketika mereka berpisah sambil melambaikan tangannya. Seperti kemarin, Mahesa Amping melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Membersihkan kandang kuda, memandikan kuda serta pekerjaan yang berhubungan dengan tugas seorang pekatik. Ketika tidak ada yang dikerjakan, Mahesa Amping ikut membantu Bahar di dapur. Siang itu Mahesa Amping kembali diminta mengantar hidangan ke Gandok Tengah. Seperti hari kemarin, penjaga pintu Gandok itu menyuruh Mahesa Amping langsung masuk. Tidak seperti hari kemarin di mana Mahesa Amping melihat Menik Kaswari tengah duduk memeluk lututnya tidak bergairah hidup. Tapi kali ini ketika Mahesa Amping masuk, Menik Kaswari langsung memberondong dirinya dengan begitu banyak pertanyaan. Pangeran Kertanegara sudah ada di Pulau Madura, bertanya Menik Kaswari kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping memberi tanda agar Menik Kaswari berbicara pelan, jangan sampai diketahui oleh penjaga di luar. Doakanlah, Pangeran Kertanegara hari ini dapat menyelamatkan Mbakyu Menik, berkata perlahan Mahesa Amping kepada Menik Kaswari. Menik Kaswari sepertinya belum puas dengan sedikit jawaban dari Mahesa Amping. Maaf, penyamarku bisa terbongkar, berkata Mahesa Amping sambil dengan cepat meletakkan hidangan di meja dan langsung keluar dari kamar. Mahesa Amping nampak melepas nafasnya merasa lega ketika keluar dari Gandok Tengah. Dari sikapnya, kelihatan penjaga yang berwajah brewok bertubuh tambur itu tidak mencurigainya. Ketika senja telah turun, Mahesa Amping masih di kandang kuda. Memilih rumput yang masih segar untuk makanan kudanya. Sementara yang terlanjur kering dikeluarkan, ditumpuk dan dibakar. Malam perlahan datang menggulung lembaran senja yang buram kemerahan menjadi warna kelabu. Di ufuk barat masih tersisa seberkas warna merah yang akhirnya terus pudar menghilang. Dan malam pun telah memayungi langit di atas Padepokan Alas Jati. Beberapa penghuni mengisi malam yang dingin dengan bersenda gurau sambil meminum tuak. Beberapa lagi terlihat sudah naik ke pembaringannya. Malam itu Mahesa Amping sengaja datang menemani Bahar yang belum tidur. Aku ingin membuat minuman wedang sara untuk teman berbincang, berkata Mahesa Amping kepada Bahar. Buatlah yang lebih, kadang ada saja penghuni padepokan ini yang datang minta dibuatkan minuman hangat, berkata Bahar. Jadi pintu dapur ini tidak dikunci sepanjang malam, bertanya Mahesa Amping menyelidik. Iya, sepanjang malam. Agar siapapun yang masih lapar dapat masuk tanpa mengganggu tidurku, berkata Bahar tanpa prasangka apapun. Tidak menduga kalau Mahesa Amping hanya memastikan apakah pintu dapur terkunci di malam hari. Ruang dapur ini hangat, tidak seperti bilikku angin sepertinya menusuk tulang, berkata Mahesa Amping sambil menikmati minuman hangatnya, wedang sar bersama gula batu. Itulah sebabnya, aku sudah tidur jauh sebelum malam, berkata Bahar kepada Mahesa Amping. Kalau begitu, kehadiranku mengganggu waktu tidur paman, berkata Mahesa Amping kepada Bahar. Itu kan bila sendiri. Kalau ada yang menemani aku bisa tidur sampai jauh malam, berkata Bahar kepada Mahesa Amping. Dan ternyata Bahar memang teman berbincang yang menyenangkan. Ada saja yang dapat diceritakan dan dibincangkan. Malam pun terus berlalu bersama berputarnya waktu. Suara binatang malam terdengar dari dapur yang terbuat dari bilik bambu. Dan angin dingin pun kadang menyergap tubuh mereka. Malam menjadi begitu sepi dan sunyi. Aku pamit dulu, mataku sudah berat, berkata Mahesa Amping kepada Bahar mohon diri kembali ke biliknya. Mahesa Amping keluar dari dapur, memandang langit yang kelam bertabur bintang.
Batang-batang pohon besar di samping padepokan alas jati tergambar seperti sosok raksasa hitam berjajar. Hanya suara gesekan daun dan cabang pohon yang terdengar ketika desir angin bertiup keras. Mahesa Amping memang belum mengantuk, tapi tetap masuk ke biliknya. Sementara waktu sepertinya begitu lambat berjalan merayap. Sementara itu langit di atas padepokan alas jati telah berubah kelam berawan tebal tanpa satupun bintang hadir di sana. Sayup-sayup terdengar 3 kali suara anak katak menjerit ditelan seekor ular. Berselang kemudian 3 kali suara kutilang jantan kehilangan betinanya. Raden Wijaya dan Lawe sudah ada di belakang padepokan, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri dari dalam biliknya. Nampak Mahesa Amping keluar dari biliknya menyelinap membuka pintu belakang padepokan alas jati. Dengan pandangannya yang tajam Mahesa Amping melihat Raden Wijaya dan Lawe muncul dari kegelapan malam. Mahesa Amping memberi tanda agar Raden Wijaya dan Lawe menyeberang. Masuk dan bersembunyilah di bilikku, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Lawe ketika kedua kawannya itu sudah berada di dekatnya. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe menyelinap masuk bilik. Awan hitam yang menggelantung di atas padepokan alas jati ternyata telah bergeser ditiup angin malam berpindah ke tempat yang jauh. Warna langit pun menjadi cerah, bintang-bintang pun berdatangan menaburi warna langit malam. Kerlip bintang kejora sudah mulai terlihat di ujung timur. Di kegelapan malam, di depan padepokan alas jati, jauh dari jarak lemparan lembing dan anak panah beberapa orang terlihat berdiri dalam jarak yang teratur. Setiap orang terlihat membawa 2 buah batang bambu, dari setiap batang bambu itu berdiri 2 buah obor yang belum dinyalakan. Nyalakan, terdengar suara keras penuh wibawa yang tidak lain adalah suara Ki Gede Banyak Wedi memberi perintah. Serentak setiap orang menyalakan keempat obor yang dipegang di kedua kiri dan kanan tangannya. Nyala puluhan obor itu memang sangat menggetarkan siapapun yang melihatnya dari jauh di kegelapan malam. Seorang penjaga dari panggungan padepokan alas jati telah melihatnya, matanya yang sudah terkantuk berat sepertinya hilang seketika. Dengan sigap langsung memukul kentongan kayu tanda bahaya. Gegerlah seluruh penghuni padepokan alas jati melihat puluhan obor musuh telah siap di depan padepokan. Semua telah mempersiapkan dirinya menghadapi apapun yang terjadi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bersamaan dengan itu, 3 sosok tubuh telah menyelinap masuk lewat pintu dapur yang tidak terkunci. Terus masuk ke ruangan tengah. Mereka adalah Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe yang telah ditugaskan menyelinap dari dalam padepokan alas jati untuk menyelamatkan Menik Kaswari. Ternyata Datuk Alas Jati orang yang selalu waspada. Di tengah kegemparan akan datangnya musuh, masih sempat memerintahkan 3 orang anak buahnya untuk menjaga Menik Kaswari di dalam gandok tengah. Seperti seekor harimau yang mengunci langkah buruannya. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe telah membagi lawannya masing-masing. Dengan gerakan yang begitu cepat dan mendadak mereka telah melompat berdiri di depan 3 orang penjaga yang kaget tidak menduga musuh sudah ada di depannya. Keterkejutan inilah yang dipergunakan Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe untuk melakukan sebuah serangan mematikan. Mahesa Amping dengan kecepatan yang luar biasa menyerang seorang penjaga yang telah dipilihnya. Naas nasib penjaga itu, tanpa sempat melihat dari mana datangnya sebuah tamparan tangan yang keras menghantam tepat di urat tengkuknya, penjaga itu langsung roboh lemas dan pingsan. Raden Wijaya telah berbuat yang sama, seorang penjaga tiba-tiba saja telah merasakan samping tengkorak kepalanya dihantam oleh tangan yang bertenaga. Seketika penjaga itu seperti mendengar suara mendenging di telinganya, pandangannya menjadi kabur. Dan penjaga itu pun roboh ketika sebuah pukulan tepat mengenai urat mematikan di tengkuknya. Pada saat yang bersamaan pula, Lawe telah menyerang seorang penjaga yang sudah dipilihnya. Sambil melompat Lawe menerkam lawannya dengan gerakan tangan membacok ke arah tengkuk kanannya. Seperti naluri yang sudah mendarah daging, penjaga itu bukan orang yang lemah dalam kanuragan. Maka tangan kanannya langsung bergerak menangkis serangan itu. Tetapi gerakan Lawe ternyata sebuah tipuan, sebelum tangan lawannya menyentuh bacokan tangan kosongnya, sebuah belati di tangan Lawe telah menyelinap langsung menembus jantung lawannya. Penjaga itu pun roboh dengan mata melotot tanpa berkedip. Mahesa Amping yang sempat melihat bagaimana Lawe merobohkan lawannya sekejap merasa terkejut.
Sepertinya tidak menyangka Lawe yang dikenalnya begitu santun dan lemah lembut telah melakukan kekerasan, membunuh lawan tanpa berkedip. Tapi Mahesa Amping hanya menyimpan perasaan itu dalam hati, merasa maklum bahwa inilah sebuah peperangan. Membunuh atau dibunuh. Mahesa Amping segera mengubur perasaannya, langsung membuka selarak palang pintu yang sengaja dibuat di luar. "Ikutlah kami Mbak Menik, kita harus secepatnya keluar dari sini," berkata Mahesa Amping kepada Menik Kaswari yang memang sudah tidak tidur lagi ketika mendengar suara kentongan tanda bahaya berbunyi berkali-kali. "Kamu pengantar hidangan tadi siang itu," berkata Menik Kaswari memperhatikan wajah Mahesa Amping yang terlihat jelas dari cahaya kelenting minyak jarak di pojok kamar yang mulai redup. "Benar, mari segera kita keluar dari tempat ini," berkata Mahesa Amping mengajak Menik Kaswari keluar bersamanya. Tanpa rintangan yang berarti, Mahesa Amping bersama Menik Kaswari, Raden Wijaya dan Lawe keluar dari bangunan utama Padepokan Alas Jati lewat pintu dapur. Mereka langsung menyelinap menuju pintu belakang Padepokan Alas Jati. Terlihat mereka tengah menyeberangi sungai kecil. Ternyata Raden Wijaya dan Lawe telah sengaja mempersiapkan 4 ekor kuda tidak begitu jauh dari sungai kecil. Dengan 4 ekor kuda itu mereka telah menyelinap menghilang di kegelapan. Sebelum jauh dari Padepokan Alas Jati, Lawe masih ingat tugas yang harus dilaksanakannya, yaitu melepas panah api Sendaren. Panah api Sendaren itu memang sudah ditunggu-tunggu. Sebagai tanda bahwa Sandera telah keluar dari kurungan. Panah api Sendaren itu juga sebagai tanda bahwa serangan fajar akan segera dimulai. Puluhan cahaya obor masih berdiri terlihat dari jauh sebagai pasukan yang tengah bersiap. Puluhan obor itu memang tidak bergerak karena menancap dan berdiri di tanah. Yang bergerak adalah orang-orang yang tidak lagi memegang obor. Mereka bergerak dengan cepat menuju pintu gerbang Padepokan Alas Jati. 10 orang dengan cepat telah menyelinap di kegelapan malam dan semak-semak yang tinggi sudah merapat di dinding pagar Padepokan mendekati pintu gerbang. Dari tempat yang tak terlihat, Kertanegara telah mengerahkan pukulan jarak jauhnya. Dari tangannya meluncur kilatan api menerjang pintu gerbang yang kokoh dari batang kayu yang tebal. Tiba-tiba saja terdengar suara yang keras. Pintu gerbang seperti didorong benda yang ratusan kati beratnya langsung terbuka terbelah dua. Pada kesempatan itulah 10 orang telah masuk ke dalam Padepokan Alas Jati. "Bunuh mereka semua," berkata Datuk Alas Jati ketika melihat hanya 10 orang yang masuk. Tapi ke-10 orang yang telah masuk ke dalam Padepokan Alas Jati bukan orang sembarangan. Mereka adalah 3 orang cantrik utama dari Padepokan Bajra Seta, 2 orang pelaut ulung Kebo Arema dan Baya bersama Ki Gede Banakwedi dan Ki Rangga Bangkalan yang dibantu oleh 3 orang prajurit Singasari yang berpengalaman membuat para penghuni Padepokan Alas Jati seperti kumpulan semut yang kedatangan bola api. Terlempar jatuh siapapun yang berani mendekat. Belum lagi kegentaran mereka mereda, tiba-tiba saja datang 13 orang langsung masuk dari pintu gerbang yang sudah terbuka terpecah dua. Kertanegara bersama 12 orang di belakangnya langsung datang menyerang. Para penghuni Padepokan yang berada di posisi membelakangi pintu gerbang nasibnya memang jelek, mereka seperti terjepit oleh 2 bola api yang tidak bisa lagi dielakkan. Sebentar saja hampir seperempat penghuni Padepokan Alas Jati sudah berkurang. Datuk Alas Jati menggeram marah, darahnya telah naik hampir ke ubun-ubunnya. Matanya memandang tajam ke arah seorang pemuda dengan cambuk di tangan. Hampir seluruh gerakannya menimbulkan korban yang langsung terlempar roboh. Kadang terkena ujung cambuknya, atau kadang lewat tendangannya. Bukan main marahnya Datuk Alas Jati melihat anak buahnya jatuh roboh terlempar. "Akulah lawanmu anak muda," berkata Datuk Alas Jati langsung menghadang Kertanegara. "Siapapun lawanku, aku sudah siap," berkata Kertanegara telah bersiap menyerang lawannya yang baru datang menghadangnya. Kertanegara langsung melecut cambuknya ke udara. Seketika dada Datuk Alas Jati sepertinya terhentak. "Siapakah dirimu anak muda? Gerakan cambukmu mengingatkan aku pada seseorang bernama Empu Dangka," berkata Datuk Alas Jati sambil melambari dirinya dengan kekuatan yang dapat mengimbangi daya hentak cambuk Kertanegara. "Aku muridnya," berkata Kertanegara masih bersiap menghadapi orang di depannya yang menurutnya berilmu tinggi karena hentakan cambuknya sepertinya tidak berpengaruh. "Aku pemimpin Padepokan ini, aku mau tahu apakah murid Empu Dangka sudah mewarisi seluruh ilmunya," berkata Datuk Alas Jati.
Ternyata aku berhadapan dengan Datuk Alas Jati, berkata Kertanegara dengan mata penuh kebencian. Akulah orang yang kamu tunggu selama ini. Siapapun orang yang telah mengupahmu, aku tidak akan menyerahkan kepalaku. Kebetulan sekali, ternyata kamu pangeran itu, jagalah kepalamu, berkata Datuk Alas Jati sambil menyerang dengan tombak panjangnya langsung mengarah kepala Kertanegara. Sebuah serangan yang cepat. Dengan kecepatan yang sama, Kertanegara mengelak mundur ke belakang sambil melecutkan cambuknya yang panjang dengan gerak sendal pancing. Datuk Alas Jati kaget bukan kepalang melihat serangannya dapat dielakkan dengan begitu mudah serta langsung balik dirinya diserang. Gila, berkata Datuk Alas Jati sambil mundur jauh ke belakang. Ini baru sebuah awal, Datuk, berkata Kertanegara sambil tersenyum memegang ujung cambuknya. Jangan cepat berbangga, berkata Datuk Alas Jati sambil memutar kencang tombak panjangnya menerjang Kertanegara. Dan pertempuran antara Kertanegara dan Datuk Alas Jati menjadi begitu seru. Sambil bertempur terus menelisik sampai sejauh mana tataran ilmu lawan. Datuk Alas Jati terus meningkatkan tataran kekuatan ilmunya menghadapi daya hentak cambuk Kertanegara yang terus meningkat menyesakkan dada. Tidak disengaja pertempuran antara Datuk Alas Jati dan Kertanegara telah terpisah dari pertempuran lainnya. Daya hentak cambuk Kertanegara memang luar biasa. Hentakan itu mempengaruhi siapapun yang mendekat. Siapapun berusaha menyingkir menjauhi pertempuran itu, dada mereka terasa pecah. Hanya Datuk Alas Jati yang mampu bertahan mengimbangi serangan cambuk Kertanegara yang menggetarkan itu. Sementara itu jumlah para penghuni Padepokan Alas Jati terus menyusut. Kemampuan lawan mereka ternyata jauh melampaui kemampuan yang mereka miliki. Hingga akhirnya hanya tinggal 10 orang yang masih berdiri bertahan. Menyerahlah, berkata Ki Gede Banyak Wedi kepada 10 orang penghuni Padepokan Alas Jati. Para penghuni Padepokan Alas Jati ternyata dapat berhitung dengan baik. Mereka merasakan tataran ilmu mereka di bawah para penyerangnya. Ditandai dengan cepatnya jumlah mereka terus berkurang meski pada awalnya jumlah mereka sebanding. Meski ada juga lawan mereka yang cedera, tapi itu dapat dihitung dengan jari. Kekuatan lawan tidak pernah berkurang. Cepat menyerah, berkata kembali Ki Gede Banyak Wedi dengan suara yang mengguntur. Kami menyerah, berkata salah seorang dari mereka sambil melempar senjatanya yang diikuti oleh semua kawan-kawannya. Seluruh senjata telah diamankan. Seluruh penghuni Padepokan Alas Jati yang tersisa 10 orang langsung diikat sebagai tawanan yang tidak berdaya. Sementara itu pertempuran antara Datuk Alas Jati dan Kertanegara masih terus berlangsung. Datuk Alas Jati masih terus meningkatkan tataran ilmunya mencoba melambari kekuatan dirinya menahan daya hentak cambuk Kertanegara yang terus meningkat. Datuk Alas Jati mencoba mengurangi daya hentakan itu dengan melambari dirinya dengan hawa panas lewat sambaran tongkatnya yang berputar kencang. Tapi di hadapan Kertanegara hawa panas itu seperti tidak berpengaruh. Kertanegara langsung menawarkan hawa panas dengan hawa dingin yang kasat mata keluar dari dalam dirinya. Serangan hawa panas itu seperti tidak berarti, bahkan Datuk Alas Jati merasakan dirinya seperti menggigil terserang dingin yang kasat mata keluar dengan sendirinya dari tubuh Kertanegara. Akibatnya memang sangat fatal. Di samping merasakan dadanya yang terasa sesak ketika menghindar dari sentakan cambuk Kertanegara yang terus mengejarnya, Datuk Alas Jati juga merasakan serangan hawa dingin yang sepertinya menyerang menusuk-nusuk tulangnya. Datuk Alas Jati telah berusaha meningkatkan tataran ilmunya pada puncaknya, tapi daya hentak yang menyesakkan dadanya serta hawa dingin yang menusuk-nusuk dirinya tidak juga berkurang. Pucat wajah Datuk Alas Jati, tataran ilmu Kertanegara ternyata sukar sekali diukur sampai di mana puncaknya. Timbul rasa penyesalannya mengapa mau menerima tawaran untuk membunuh Pangeran Kertanegara yang dikiranya begitu mudah dapat dilakukannya. Menyerahlah, berkata Kertanegara yang sudah dapat mengendalikan dirinya untuk tidak menuruti kebenciannya melumatkan orang yang telah mengurung Menik Kaswari yang dilihatnya sudah pucat pasi tidak berdaya. Sebenarnya sudah banyak kesempatan untuk merobohkan lawannya. Tapi Kertanegara tidak juga melakukannya, hanya untuk mengukur sampai sejauh mana tataran ilmu Datuk Alas Jati dapat bertahan, dan menekannya agar menyerah. Kertanegara berharap Datuk Alas Jati dapat dijadikan alat penghubung, siapa di balik semua ini yang menginginkan nyawanya sebagai sebuah hadiah. Aku menyerah, berkata Datuk Alas Jati yang nampaknya sudah berputus asa. Menyadari bahwa Kertanegara masih bermurah hati tidak membinasakannya.
Terima kasih telah memperpanjang umurku, berkata kembali Datuk Alasjati sambil melempar tombak panjangnya di tanah. Dengan mudah Datuk Alasjati menyerahkan kedua tangannya untuk diikat. Dikumpulkan bersama anak buahnya sebagai tawanan. Di tempat yang lain, Mahesa Amping, Raden Wijaya, Lawi dan Benik Kaswari telah semakin jauh dari padepokan Alasjati. Sementara itu matahari pagi sudah bersinar terang. Cahayanya sudah masuk lewat cabang dan daun pepohonan hutan mading. Tugas kita tanpa rintangan yang berarti, berkata Raden Wijaya merasa sebentar lagi sudah sampai di tanah perdikan. Apakah seharusnya aku kembali ke padepokan Alasjati? Mungkin tenagaku dibutuhkan di sana, berkata Lawi minta pertimbangan Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Jangan, berkata Mahesa Amping. Ki Gede pasti punya pertimbangan lain mengapa tugas ini harus kita bertiga yang melaksanakannya, lanjut Mahesa Amping. Jarak hutan mading ke tanah perdikan sudah begitu dekat, kupikir cukup kalian berdua mendampingi Embakyu Menik Kaswari sampai di tujuan, berkata Lawe menyampaikan pendapatnya. Apapun perintah pimpinan harus kita patuhi, berkata Mahesa Amping kepada Lawe mengingatkan. Meski sebenarnya bukan itu yang dipikirkan Mahesa Amping. Panggeretanya yang tajam telah menangkap sesuatu akan terjadi dalam perjalanan mereka. Apa yang terlintas dalam pengabaran batin yang diterima oleh Mahesa Amping ternyata memang sepertinya akan terjadi. Di depan mereka terlihat 3 orang sepertinya sengaja menunggu mereka. Berhati-hatilah, berkata Mahesa Amping sambil meminta Menik Kaswari berjalan di belakang mereka. Ketika mereka sudah menjadi semakin dekat dengan 3 orang yang sepertinya sengaja menunggu mereka. Lawi dan Raden Wijaya mengenal salah satu dari 3 orang itu yang tidak lain salah seorang pemuda kembar yang pernah menjadi lawannya. 2 orang itulah yang membawa prastawa, berkata pemuda itu yang namanya sendiri adalah praskata kepada seorang di sebelahnya yang sudah berumur yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Kalau begitu, mulai hari ini aku memberi julukan baru untukmu, setan mati ketawa, berkata Lawi dari belakang Mahesa Amping sambil masih belum dapat menghentikan kegeliannya. Kupecahkan mulutmu, berkata Empu Gelian sambil mengangkat sebuah gelang ke atas tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Melihat sikapmu, aku akan menambahkan julukan untukmu, setan marah mati ketawa, berkata Mahesa Amping menambahkan minyak karena dilihatnya orang tua itu matanya sudah merah terbakar amarah. Tanpa kata-kata, gelang di tangan Empu Gelian yang sudah terangkat tinggi langsung menghantam kepala Mahesa Amping yang ada di dekatnya. Dengan tenang Mahesa Amping surut ke belakang sedikit. Dan dengan kecepatan yang tidak diduga-duga, gerakannya seperti tidak terlihat oleh pandang mata biasa, telah menyentil gelang Empu Gelian dengan sentilan jari telunjuknya. Ting! Bukan main kagetnya Empu Gelian melihat gerakan Mahesa Amping yang begitu cepat, sementara tangannya dirasakan sedikit tergetar karena Mahesa Amping tidak sekedar menyentil, tapi telah sedikit menyalurkan tenaga cadangannya ke ujung telunjuk jarinya. Jangan merasa gagah dengan merasa sedikit kemampuan, berkata Empu Gelian sambil mengayunkan mendatar gelang di tangan satunya. Wus! Terdengar angin dari gelang itu yang nyaris merobek perut Mahesa Amping yang dengan cepat surut sedikit ke belakang namun tidak langsung melakukan serangan balik, tapi berdiri siap menghadapi serangan selanjutnya. Terperanjat Empu Gelian mendapati 2 serangannya lolos tanpa arti. Sebagai seorang yang berpengalaman, tahulah bahwa anak muda di depannya telah mampu menguasai tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya, baik dalam kecepatan gerak maupun dalam menyalurkan kekuatan dari dalam diri. Maka, serangan selanjutnya dari Empu Gelian merupakan serangan yang penuh perhitungan dan juga penuh tipuan. Sebuah serangan beruntun menerjang Mahesa Amping. Hanya dengan kemampuan gerakannya yang cepat Mahesa Amping masih dapat mengelak serangan demi serangan. Mahesa Amping telah mengeluarkan belati pendeknya yang selalu dibawa terselip tersembunyi di balik kainnya. Mahesa Amping menyadari bahwa sangat berbahaya terus-menerus mengelak. Empu Gelian lawannya itu ternyata begitu berpengalaman, gerakannya begitu kaya dengan banyak tipuan yang membahayakan jiwa Mahesa Amping. Akhirnya Mahesa Amping terlihat tidak hanya mengelak, tapi langsung membalas serangan Empu Gelian tidak kalah berbahayanya. Pertempuran pun menjadi semakin dahsyat dan seru. Mahesa Amping dan Empu Gelian terus meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis, masing-masing masih mencoba menelisik dan menjajaki sejauh mana tingkat kemampuan ilmu lawannya. Suara benturan 2 senjata pun sering tidak dapat lagi dihindari.
Empu Gelian mendapat keuntungan dan kelebihan dengan dua senjata gelangnya. Tapi Mahesa Amping mampu mengimbanginya dengan tidak hanya kecepatan geraknya, tapi juga kemahirannya merubah genggaman belati pendek di tangannya. Kadang belati itu digenggam dalam gerak menikam, kadang belati pendek itu berubah dalam posisi genggaman tangan menusuk dan mengayun. Pertempuran antara Mahesa Amping dan Empu Gelian menjadi semakin menakjubkan mata, semakin cepat. Menik Kaswari yang menyaksikan langsung pertempuran itu sepertinya hanya melihat dua bayangan hitam saling berkelebat. Kadang terdengar suara dua senjata beradu, kadang hanya suara senjata membelah angin. Wus! Berdebar-debar perasaan Menik Kaswari tidak karuan. Menik Kaswari hanya berharap, semoga Mahesa Amping yang keluar hidup-hidup dari pertempuran maha dahsyat yang baru pertama kalinya disaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri. Sementara Lawi dan Raden Wijaya terus mengawasi dua orang di depannya, takut bila saja mereka bertindak pengecut membantu pertempuran itu. Sambil mengawasi dua orang di depannya, Lawi menyaksikan pertempuran itu sebagai pertempuran yang mengagumkan. Tidak dapat langsung menilai, siapakah yang dapat keluar sebagai pemenangnya. Karena keduanya begitu sama-sama sempurna menguasai senjatanya. Sama-sama dapat bergerak dengan cepat. Lawi hanya dapat berharap, Mahesa Amping dapat keluar mengakhiri pertempuran itu sebagai pemenang. Hanya Raden Wijaya sepertinya yang dapat menyaksikan pertempuran dengan hati yang tenang. Mahesa Amping masih bermain-main, berkata Raden Wijaya kepada dirinya sendiri. Meskipun ia sendiri melihat kekayaan pengalaman Empu Gelian dengan gerakannya yang penuh tipu daya membahayakan. Tapi dirinya yakin, Mahesa Amping dapat mengatasinya. Dan Raden Wijaya memang melihat Mahesa Amping masih belum menunjukkan tataran ilmunya yang sebenarnya. Sementara itu Prastaka dan saudara perguruannya berdebar-debar tidak menyangka ada yang dapat mengimbangi ilmu gurunya. Dan orang itu masih begitu muda belia. Apakah anak muda itu juga berada di atas kapal kayu? Bertanya saudara seperguruannya kepada Praskata. Aku melihatnya ada bersama di kapal kayu, bahkan anak itu bermaksud mengejarku, berkata Praskata kepada saudara seperguruannya. Dari padepokan mana mereka sesungguhnya, berkata saudara seperguruannya sambil matanya tidak lepas sedikit pun dari pertempuran di depan matanya yang sangat menggetarkan hatinya. Sebagai murid tertua, baru pertama kali ini melihat gurunya bertempur begitu lama dan mendapatkan lawan yang seimbang. Pertempuran masih berlangsung. Dan memang Mahesa Amping sebagaimana yang dilihat Raden Wijaya masih belum menuntaskan tataran ilmunya pada puncaknya. Mahesa Amping hanya mengimbangi serangan-serangan Empu Gelian selapis lebih sedikit. Begitulah mereka selapis demi selapis meningkatkan tataran ilmunya. Empu Gelian telah mengeluarkan segenap kemampuannya. Angin serangan senjatanya benar-benar menggiriskan, hawa panas mampu merobek tubuh lawan meski senjata gelangnya belum dan masih jauh dari jangkauan. Untungnya Mahesa Amping lebih dulu menyadarinya sebelum angin panas itu merobek perutnya. Mahesa Amping telah melapisi dirinya dengan kekuatan hawa dingin yang mampu meredam dan menawarkan hawa panas dari angin senjata Empu Gelian. Bukan main terkejutnya Empu Gelian, angin panasnya tidak berarti menghadapi Mahesa Amping. Sementara itu, arena pertempuran terlihat seperti tanah terbongkar. Semak-semak terlihat hangus terbakar terkena angin panas tersambar senjata gelang milik Empu Gelian. Empu Gelian menjadi penasaran, sudah ratusan jurus masih juga belum dapat menundukkan lawannya yang masih muda belia ini. Akhirnya tanpa malu lagi telah meningkatkan tataran ilmunya pada batas puncaknya. Senjata gelangnya terlihat seperti bara merah menyala, sementara angin serangannya terlihat seperti api yang menyebar mengikuti kemanapun Mahesa Amping bergerak. Tapi, angin hawa panas itu tidak juga mampu menembus tubuh Mahesa Amping. Angin hawa panas itu sepertinya langsung menjadi dingin manakala masuk mendekati tubuh Mahesa Amping. Sementara itu serangan belati pendek Mahesa Amping menjadi sangat menyibukkan yang kadang datang seperti ombak menggulung tidak putus. Dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh Mahesa Amping, terlihat Empu Gelian melompat menjauh. Empu Gelian memang sudah tidak sabar lagi, ingin selekasnya menyelesaikan pertempurannya. Mahesa Amping menyadari, pasti Empu Gelian bermaksud mengeluarkan ilmu andalannya. Dugaan Mahesa Amping ternyata tidak meleset jauh. Terlihat Empu Gelian menambah senjata gelangnya yang tergantung di lehernya. 4 buah gelang di tangan Empu Gelian menyala seperti bara. Dan dengan kecepatan yang luar biasa satu gelang meluncur menerjang Mahesa Amping yang langsung mengelak ke samping.
Belum lagi kaki Mahesa Amping jatuh di bumi, sebuah gelang yang lain kembali menerjang tubuh Mahesa Amping. Begitulah Mahesa Amping diserang oleh Empu Gelian dengan gelang yang membara meluncur seperti bola api. Anehnya gelang itu dapat kembali sendiri ke tangan pemiliknya. Bukan main sibuknya Mahesa Amping mengelak tanpa dapat menyerang kembali. Mahesa Amping seperti barang mainan Empu Gelian, kadang harus berguling di tanah menghindar serangan gelang yang datang seperti bola api. Akhirnya, Mahesa Amping tidak lagi mampu berpikir jernih. Satu waktu tenaganya akan terkuras. Maka pada sebuah serangan, terlihat Mahesa Amping mengelak. Tapi Mahesa Amping sudah dapat menghitung tempo serangan berikutnya. Sebelum serangan itu datang, sebuah pandangan mata Mahesa Amping tepat menyentuh dada kiri Empu Gelian. Jantung Empu Gelian langsung hangus terbakar ditambah sebuah gelang yang tidak sempat ditangkap menembus perutnya. Dengan mata terbuka terbelalak, Empu Gelian jatuh ke bumi terlentang masih menggenggam 3 buah gelang miliknya. Jiwanya sudah melayang. Mahesa Amping masih berdiri menegang, termangu melihat hasil serangannya di luar pikiran jernihnya. Harusnya aku tidak membunuhnya, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri, sepertinya telah menyesali dirinya sendiri yang tidak dapat berpikir jernih, memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan panjang. Sementara itu Prastaka dan saudara seperguruannya seperti tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Gurunya yang dianggapnya telah mempunyai ilmu setinggi gunung telah tergeletak di tanah tak bernyawa. Mereka berdua menatap Mahesa Amping dengan pandangan penuh kebencian, namun juga ada perasaan gentar. Tapi Praskata dan saudara seperguruannya ternyata adalah orang yang cerdas, dapat berhitung panjang, selain Mahesa Amping yang telah mengalahkan gurunya. Masih ada Lawe yang pernah dihadapi dan mengimbangi ilmu Praskata. Dan di samping Lawe, ada seorang lagi yang telah melumpuhkan Praskata dengan mudah. Akhirnya sebelum berlanjut dalam kesulitan yang lain, Praskata dan saudara seperguruannya telah membawa mayat gurunya. Ketika agak jauh berjalan beberapa langkah, Praskata berbalik badan. Aku akan kembali mencari kalian, membayar hutang nyawa guruku, berkata Praskata langsung berbalik badan kembali mengikuti saudara seperguruannya yang tengah membawa mayat gurunya. Datanglah dengan seluruh orang gelang-gelang, aku tidak takut, berteriak Lawe yang merasa tertantang dengan ucapan Praskata yang pernah bertempur dengannya tapi belum tuntas, belum ada yang kalah dan menang. Sementara itu, matahari di atas hutan mading sudah bergeser turun dari puncaknya. Cahayanya sudah tidak lagi menyengat kulit, telah menjadi teduh terhalang cabang daun pepohonan hutan yang lebat. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, berkata Mahesa Amping yang telah berada di atas kudanya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya yang tertunda, meninggalkan arena sisa pertempuran yang seperti tanah lapang yang terkoyak hangus terbakar. Kini kita kembali ke Padepokan Alas Jati. Terlihat beberapa orang yang terluka tengah diberikan pengobatan. Beberapa mayat telah dikumpulkan. Orang-orang penghuni Padepokan Alas Jati yang telah menjadi tawanan telah diberikan kebebasan sementara untuk membantu mengubur mayat-mayat kawan mereka sendiri yang terbunuh dalam pertempuran. Apa yang harus kita lakukan dengan para tawanan itu, berkata Kertanegara kepada Ki Gede Banyakwedi di pendapa utama Padepokan Alas Jati. Untuk jangka panjangnya belum dapat kupikirkan, kita lihat perkembangan. Yang harus segera kita dapatkan adalah membuka mulut mereka, siapa dalang di balik semua ini, berkata Ki Gede kepada Kertanegara. Akhirnya mereka sepakat untuk mencoba mencari keterangan dari para tawanan, siapa yang telah membayar begitu mahal untuk kepala seorang putra mahkota. Kertanegara dan Ki Gede memanggil satu persatu tawanan. Menanyakan beberapa hal. Hingga akhirnya Datuk Alas Jati sendiri telah dipanggil menghadap mereka. Datuk Alas Jati, berkata Kertanegara kepada Datuk Alas Jati yang sudah datang menghadap sebagai seorang tawanan. Beberapa tawanan sudah kami tanyakan, tentunya mereka juga telah bercerita kepadamu apa saja yang telah kami tanyakan. Kejujuran Datuk menentukan, perlakuan apa selanjutnya yang dapat kami berikan kepada semua tawanan, termasuk diri pribadi Datuk sendiri, berkata Kertanegara perlahan tapi di dalam kata-katanya mengandung sebuah ancaman. Semoga aku dapat menjawab pertanyaan pangeran, berkata Datuk Alas Jati dengan hati gentar menangkap sebuah ancaman di balik kelembutan kata-kata Kertanegara. Kami akan melepas Datuk, melepas semua tawanan, membiarkan padepokan ini sebagaimana semula, berkata Kertanegara berdiam sebentar memberi kesempatan Datuk Alas Jati berpikir tenang. Dan Kertanegara berkata kembali,
Kami akan memberikan semua itu, tentunya setelah Datuk mau menerima sebuah penawaran. Selama tawaran pangeran dapat kupikul, berkata Datuk Alas Jati seperti pasrah apapun yang akan diperlakukan terhadapnya. Tawaran kami tidak berat, dapatkah Datuk bergabung menjadi sahabat kami, berkata Kertanegara perlahan kepada Datuk Alas Jati. Tampaknya Datuk Alas tengah berpikir keras. Mencoba mengukur kekuatan dua kubu di mana dirinya ada di antaranya. Pangeran Kertanegara adalah seorang putra mahkota, kekuasaannya akan menjadi lebih besar. Tidak ada salahnya bila aku bernaung, berbalik arah menjadi sahabat, berpikir Datuk Alas Jati menimbang-nimbang untung dan ruginya menerima tawaran Kertanegara. Aku terima tawarannya, berkata Datuk Alas Jati memberikan sebuah keputusan. Bangi ilmu gurunya. Dan orang itu masih begitu muda belia. Ternyata Datuk dapat berpikir jernih, berkata Kertanegara kepada Datuk Alas Jati. Maka sesuai kesepakatan itu, Datuk Alas Jati dan anak buahnya tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan. Mereka semua telah dibebaskan. Ketika matahari menjelang senja, Kertanegara dan pasukan kecilnya terlihat keluar padepokan Alas Jati. Datuk Alas Jati mengikuti iring-iringan itu keluar dari padepokannya. Masih muda, ilmunya sudah begitu tinggi. Aku berjanji setia di belakangnya, berkata Datuk Alas Jati kepada dirinya sendiri ketika rombongan kecil itu tidak terlihat lagi, terhalang kerimbunan hutan di bawah suram cahaya matahari senja tanpa desiran angin. Hutan dalam bayangan senja sepertinya terus membawa Datuk Alas Jati untuk merenung, mencoba berpikir jernih, membangun kembali padepokannya yang telah porak-poranda. Ternyata kesombonganku telah tersungkur tanpa arti di hari ini, berkata Datuk Alas Jati menyesali kesombongannya selama ini yang menganggap ilmunya sudah begitu tinggi. Menyerang lawan dengan senjatanya sendiri, itulah yang Kertanegara dan Ki Gede inginkan dengan melepas Datuk Alas Jati dengan mengikatnya sebagai sahabat. Siapa dalang dibalik semua ini memang sudah tergambar. Tetapi Kertanegara dan Ki Gede telah sepakat untuk menyimpannya rapat-rapat. Hutan dalam bayangan senja menatap rombongan kecil memasuki kerimbunannya. Derap kaki kuda seperti rancak tari pahlawan pulang berperang membawa kemenangan. Tidak ada hambatan lain dalam perjalanan mereka menuju tanah perdikan baru yang belum bernama. Hari telah masuk tengah malam ketika rombongan kecil itu telah masuk padukuhan paling ujung di tanah perdikan. Akhirnya mereka terlihat dari banjar desa. Beberapa peronda menyambut kedatangan mereka dengan perasaan sukacita. Syukurlah kalian juga telah berhasil menjalankan tugas, berkata Ki Gede ketika melihat Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya di pendapa utama. Mbakyu Menik tengah beristirahat di dalam kamarnya, berkata Mahesa Amping kepada Kertanegara tanpa ditanya. Terima kasih, seusia kalian aku masih takut melewati pohon besar di malam hari, berkata Kertanegara ketika Raden Wijaya bercerita tentang pertemuan mereka dengan guru sepasang iblis di hutan Mading. Malam pun berlalu bersama bulan tua dan bintang bertabur di langit malam. Tungku di dapur belakang terlihat dinyalakan. Nyi Gede Banyak Wedi dibantu beberapa orang lelaki tengah sibuk membawa hidangan makanan dan minuman hangat. Pendapa utama dan banjar desa menjadi ramai. Beberapa orang dari beberapa padukuhan telah berdatangan, di antaranya adalah sanak kandang para pengawal tanah perdikan yang ikut bertempur di padepokan Alas Jati. Sukacita wajah mereka mendapati suami, anak dan saudara mereka pulang dengan selamat, meski ada 1-2 orang mendapat sedikit luka ringan. Baru ketika pagi akan datang menjelang, beberapa orang telah kembali ke rumahnya. Banjar desa dan pendapa utama seperti lengang. 1-2 orang nampak masih bercakap-cakap. Sementara sebagian lagi sudah terlelap tertidur nyenyak. Mata ini sepertinya baru mengejap, sang surya sudah datang menepati janjinya. Tungku dapur rumah Ki Gede sudah lama menyala. Kesibukan kembali terlihat. Sementara itu Kertanegara dan Menik Kaswari telah bertemu. Sebuah pertemuan di pagi hari yang mengharu-birukan untuk sebuah rindu yang lama tertahan. Di bawah matahari pagi mereka bersama menyusuri jalan berliku sekitar padukuhan tanah perdikan yang masih asri. Sawah ladang dan bangunan rumah berdiri di atas tanah asli apa adanya menyesuaikan tinggi dan rendahnya keadaan tanah. Sebuah pemandangan yang indah, seindah memandang mata wajah sang kekasih di pagi hari. Mari kita kembali, berkata Kertanegara kepada Menik Kaswari.
Tidak terasa mungkin kita sudah begitu jauh berjalan, ayah pasti sudah terbangun menunggu kita, berkata Menikaswari yang teringat kepada ayahnya yang masih tertidur di Banjar Desa ketika mereka melewatinya. Di Banjar Desa Kirangga Bangkalan memang sudah terbangun, bahagia memeluk anak gadisnya yang menangis terseduh di pangkuannya. Ayah mana yang tidak bahagia mendapatkan kembali anak gadisnya dengan selamat, tanpa berkurang sehelai rambut pun. Pagi itu Ki Gede telah mengumpulkan beberapa warganya menyampaikan berita penting bahwa mulai hari itu Tanah Perdikan telah mempunyai sebuah nama. Songenep artinya tempat singgah yang baik. Semoga nama ini menjadi berkah untuk kita semuanya, berkata Ki Gede menyebut sebuah nama untuk Tanah Perdikannya. Hidup Tanah Perdikan Songenep, terdengar beberapa orang berkali-kali menyebut kata Tanah Perdikan Songenep. Tampaknya mereka ikut gembira mendapatkan sebuah nama untuk Tanah Perdikan yang mereka huni selama ini. Pada hari itu juga Ki Gede telah menawarkan kepada Kertanegara menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat sebuah upacara pelamaran. Ayah gadis itu sudah ada di sini, sementara itu salah satu cantrik utama Padepokan Bajra Seta telah membawa peneng utusan resmi dari Sri Maharaja, berkata Ki Gede kepada Kertanegara. Perayaan besar pun telah disepakati, perayaan besar untuk dua upacara besar, pemberian nama Tanah Perdikan dan penerimaan resmi keluarga Menikaswari atas lamaran Kertanegara. Sesuai adat, seorang pangeran berhak membawa gadis yang dicintainya ke istana setelah melakukan upacara boyongan. Agar persiapan perayaan dapat terlaksana dengan baik dan meriah, ditetapkan harinya 2 hari setelah hari itu. Bukan main kesibukan persiapan hari perayaan itu. Sebuah tajuk besar telah didirikan lengkap dengan panggung tempat peralatan gamelan. Akan didatangkan seorang sinden kondang dari Kalianget bernama Niken Padmi. Kemerduan suara Ken Padmi konon mampu menghentikan sebuah daun kering yang terjatuh dari cabangnya. Dan konon, para penonton seperti tersirep, tidak sadar menari sendiri. Di dalam persiapan pembuatan tajuk dan panggung yang hampir selesai, terlihat Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping ikut membantu. Ternyata Mahesa Amping bukan hanya ahli memainkan belati pendeknya. Ia juga mahir merangkai beberapa hiasan janur. Pada saat itu terlihat tangan Mahesa Amping begitu cepat dan luasnya membuat janur merak penghias nampan kalung pengantin. Di istana aku sering melihat hiasan janur, tapi tidak sesempurna buatanmu, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping yang tidak menjawab hanya sedikit tersenyum. Pekerjaan pembuatan hiasan janur nampaknya sudah hampir selesai. Tidak ada lagi yang dikerjakan oleh Lawe dan Raden Wijaya selain menonton kerja Mahesa Amping menyelesaikan hiasan burung meraknya di bawah cahaya oncor minyak jarak yang banyak dipasang sepanjang tajuk di malam itu. Ayahku sudah memberi izin bahwa aku diperbolehkan ikut kalian menjadi cantrik di Padepokan Bajra Seta, berkata Lawe kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Mudah-mudahan sainganku tidak bertambah, berkata Mahesa Amping sambil merangkai janur. Saingan dalam hal apa? Bertanya Lawe tidak mengerti. Ada seorang gadis yang diam-diam dicintai, tapi ketika aku datang gadis itu jatuh cinta padaku, berkata Raden Wijaya membantu menjelaskan apa yang dikatakan Mahesa Amping. Dan Lawe langsung tersenyum mengerti apa yang maksud dari perkataan Mahesa Amping. Jadi sahabat kita ini takut kalau aku akan ikut bersaing, berkata Lawe sambil melirik Mahesa Amping yang sepertinya tidak mendengarkan celoteh Lawe. Begitulah, berkata Raden Wijaya menjawab pertanyaan Lawe. Apakah gadis itu begitu cantik? Bertanya Lawe. Begitulah, berkata Raden Wijaya. Apakah gadis itu bersuara merdu sebagaimana ini sinden Ken Padmi? Begitulah, berkata Raden Wijaya. Hasil serangannya di luar pikiran jernihnya. Begitulah mereka bertiga bercanda saling menggoda. Terlihat mereka telah bersatu sebagaimana 3 sahabat yang tidak mudah lagi dipisahkan. Hati mereka sepertinya telah terikat. Seperti janur burung merak di tangan Mahesa Amping yang terangkai begitu indah. Mungkin hanya waktu sisa usia yang dapat memisahkan mereka. Sebagaimana sebuah rangkaian janur yang indah akan layu dan lekang dimakan waktu. Dan waktu yang ditunggu akhirnya tiba, malam perayaan untuk 2 ungkapan rasa syukur lahirnya sebuah nama bagi Tanah Perdikan dan resminya Pangeran Kertanegara memboyong Menikaswari ke istana. Puncak perayaan adalah mendengarkan suara indah Ni Sinden Ken Padmi membawakan 14 tembang macatan.
Seluruh hadirin seperti tersirap diam dan hening ketika suara Nisinden Ken Padmi mulai mengalunkan tembang cinta Asmaradana yang mendayu-dayu membawa pendengarnya dalam suasana cinta, rindu dan kemesraan cinta. Jiwa hadirin yang telah terbawa irama suara cinta itu tiba-tiba terhanyut oleh suasana duka sedih penuh kecewa ketika suara indah Nisinden Ken Padmi mengalunkan tembang Mas Kumambang. Jiwa pendengar tiba-tiba saja seperti terlempar dalam medan perang gerumuh, melompat, menerkam dan menerjang musuh ketika suara Nisinden Ken Padmi begitu menghentak-hentak penuh semangat. Dan Nisinden Ken Padmi sang bidadari cinta penuh pesona cahaya Dewi Panggung menutup suasana hati pencintanya dengan tembang kenangan kinanti dalam irama kegembiraan penuh kasih sayang. Tidak pernah kulupakan seumur hidupku, mendengar langsung suara sinden kondang Singasari ini, berkata Sembaga. Ternyata cerita orang tentang Nisinden Ken Padmi bukan isapan jempol, seluruh jiwaku seperti hanyut terbawa suaranya yang bening, berkata Wantilan. Namun ketika semua orang tengah membicarakan tentang indahnya suara Nisinden Ken Padmi, terjadi sebuah kegaduhan besar. Tawanan hilang, terdengar suara entah dari mana semakin lama bertambah saling mengulang kata yang sama. Tawanan hilang. Tampak beberapa orang berlari menuju bilik kecil di Banjar Desa tempat Prastawa, salah seorang dari sepasang iblis dari gelang-gelang ditawan. Dia lari lewat Wuwungan, berkata Ki Gede Banyak Wedi yang melihat Wuwungan di bilik itu yang rusak. Dahan pohon beringin itu mempermudah tawanan, berkata Kebo Arema menunjuk sebuah dahan beringin yang meluncur di atas atap bilik tempat tawanan dikurung. Namun akhirnya, kegaduhan itu tidak berlarut-larut merusak suasana perayaan yang meriah. Ki Gede Banyak Wedi meminta semua orang kembali ke tempatnya menyaksikan beberapa tontonan yang masih belum habis seperti tarian gemulai para gadis cantik diiringi degung gamelan irama malam. Hiburan masih belum selesai, mari kita kembali, berkata Ki Gede Banyak Wedi mengajak tamunya dan semua orang untuk melupakan tentang tawanan yang kabur, kembali menyaksikan hiburan di panggung yang masih tersisa. Di ujung malam panggung hiburan telah berakhir. Masih ada beberapa orang yang menyisakan paginya di sekitar panggung dan Banjar Desa hingga datangnya fajar. Dan matahari menggeliat malas mendatangi pagi. Di Pendapa beberapa orang telah berkumpul, sepertinya akan melakukan perjalanan panjang. Menyerahkan kembali tusuk konde ini ke pemiliknya. Aku ingin tahu bagaimana sikapnya pertama kali ketika melihat tusuk konde ini, berkata Kertanegara menjelaskan. Kenapa harus kami yang menyerahkannya, bertanya Mahesa Amping. Karena ini menyangkut rahasia keluarga, berkata Kertanegara. Mengenai kapan kalian dapat menyampaikannya, tidak usah terburu-buru, kapanpun kalian punya kesempatan waktu, berkata Kertanegara melanjutkan. Ingat, ini rahasia, berkata Kertanegara sambil menyerahkan tusuk konde kepada Raden Wijaya. Ternyata di balik permintaan Kertanegara, ada sebuah keinginan lain dari pemikiran Kertanegara yang mampu membaca masa depan dengan panggraitanya yang tajam bahwa tiga pemuda belia ini mempunyai masa depan yang gemilang. Perjalanan Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe akan menambah wawasan dan pendalaman mereka tentang keadaan daerah Gelang-Gelang dan sekitarnya. Permintaan Kertanegara bermakna seperti senjata trisula. Banyak hal lain yang diinginkan dari ketiga pemuda belia yang masih di dekatnya itu. Seperti anak elang yang telah tumbuh sayap, Kertanegara mulai melihat dunia perburuannya. Dan sebagai seorang panglima yang akan berperang, Kertanegara sudah menemukan siapa saja yang akan menjadi sayap-sayap tempurnya, menuju kemenangan gemilang. Langit malam bertabur bintang. Suara debur ombak semakin malam semakin keras terdengar. Dan api unggun sudah semakin redup, tidak ada lagi yang menambahkan kayu kering. Penghuni gubuk kecil beratap ilalang itu sudah jauh bermimpi. Dan pagi pun telah datang. Dua buah jukung terlihat sudah menyusuri sungai Porong, membelakangi dan meninggalkan matahari yang mengintip di balik timur laut memberi cahaya di atas pantai pasir putih Muara Porong yang indah. Matahari pagi, perkampungan nelayan yang damai dan pantai pasir putih Muara Porong yang indah sudah lama tertinggal jauh. Dua buah jukung semakin jauh masuk ke pedalaman kegelapan hutan Porong yang lebat. Tepat manakala matahari telah bergeser dari puncaknya, mereka telah sampai di tempat kediaman Empu Dangka di tepian sungai. Gubuk sederhana itu memang masih berdiri. Tapi sepertinya sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Meski begitu mereka tetap beristirahat di tepian sungai itu, membuka perbekalan yang mereka bawa.
Kebo Arema dan Kertanegara yang pernah lama tinggal di tepian sungai itu masih tetap menyapu dengan matanya setiap sudut tepian sungai masih berharap Empu Dangka muncul. Tapi yang dinantikan tidak juga ada. Akhirnya, setelah merasa cukup beristirahat di tepian tempat di mana Empu Dangka pernah menghuninya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Matahari senja telah merebahkan dirinya, 2 buah jukung keluar dari mulut sungai hutan porong. Air sungai Berantas begitu tenang mengalir menyambut 2 buah jukung menggunting arusnya yang berlawanan arah. Perjalanan memang masih panjang. Sang malam telah datang memayungi sungai Berantas dengan kegelapannya. Kesunyian perjalanan malam menyusuri sungai Berantas seperti berlalu melintas kuburan tua, kesunyian begitu mencekam. Hanya suara dayung yang dikayuh memecah air terdengar menyusup kesunyian dalam cahaya lentera yang bergoyang. Kita berhenti sambil menunggu fajar, berkata Kebo Arema ketika merasa hari telah jauh di ujung malam. Mereka pun mencari daerah terbuka. Di sebuah tempat di tepian yang berbatu mereka menyandarkan jukungnya. Mahesa Amping dan Baya terpilih mendapatkan giliran berjaga. Di belakang mereka hutan lebat dalam kekelaman yang pekat. Sesekali terdengar suara anjing hutan saling berebut daging buruan, setelah itu malam menjadi sepi kembali. Tidak ada hal yang berarti yang mengganggu istirahat mereka di malam itu. Dan pagi pun akhirnya datang juga. Hutan gelap di belakang mereka sudah berubah menjadi terang oleh cahaya matahari pagi, terlihat jelas deretan pohon besar berdiri menjulang tinggi dirambati rotan liar dan tangkai tanaman menjalar menutupi pokok-pokok batang kayu yang besar. Sebuah hutan liar yang masih perawan. Setelah bersih-bersih diri mereka pun terlihat tengah mempersiapkan diri melanjutkan perjalanannya. Setengah hari perjalanan kita sudah sampai di Bandar Canggu, berkata Kebo Arema menjelaskan jarak perjalanan mereka. Terlihat 2 buah jukung meluncur menggunting arus sungai Berantas. Kadang di tengah perjalanan bersisipan dengan perahu kapal dagang. Atau melewati beberapa nelayan di atas jukung kecil melemparkan jalannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kebo Arema, di saat matahari telah turun bergeser sedikit dari puncaknya, mereka telah tiba di Bandar Canggu yang ramai. Berjejer perahu kapal dagang tengah bersandar. Di sebuah dermaga yang tidak begitu ramai mereka menyandarkan jukungnya. Terlihat mereka memasuki sebuah kedai, seorang pelayan datang menghampiri. "Pesan makanan apa Tuan Muda?" berkata pelayan itu kepada Lawe yang memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. "Aku pesan nasi serundeng hangat lengkap dengan daging empalnya," berkata Lawe kepada pelayan itu. Di siang hari itu pengunjung kedai terus bertambah. Di sudut kedai nampak 2 orang pedagang tengah menikmati makanannya sambil berbincang-bincang sekitar keamanan nagari Singasari yang semakin aman. Perampokan sudah jarang sekali terdengar baik di darat maupun di perjalanan sungai sepanjang Berantas. Sejak berdirinya Benteng Canggu, perjalanan sepanjang sungai Berantas ini menjadi aman. "Sudah ada gardu jaga di sepanjang sungai," berkata seorang pedagang berwajah bulat sambil meneguk minumannya. "Mudah-mudahan putra mahkota dapat melanjutkan keadaan hal ini," berkata temannya yang berkumis tebal. "Itulah yang kita harapkan sebagai seorang pedagang," berkata pedagang yang berwajah bulat. "Tapi aku melihat sesuatu yang lain di gelang-gelang," berkata pedagang yang berkumis tebal. "Sebuah persiapan besar tengah dilakukan di sana," lanjut pedagang berkumis tebal itu lagi. "Persiapan dalam hal apa?" bertanya pedagang berwajah bulat. "Persiapan sebuah pasukan yang besar," berkata pedagang berkumis tebal. "Akan paginya di sekitar Panggung dan Banjar Desa hingga datangnya fajar." "Dari mana kamu mengetahuinya?" bertanya pedagang berwajah bulat menjadi penasaran. "Seorang temanku mendapat pesanan 5.000 jenis senjata. Dari temanku itulah aku kebagian rejeki mendapat 1.000 pesanan senjata tombak," berkata pedagang berkumis tebal. "Bukankah pembelian senjata suatu yang wajar?" bertanya pedagang berwajah bulat. "Bila hanya 5.000 senjata memang dapat dimengerti, mungkin untuk mengganti senjata mereka yang sudah usang. Tapi sebulan sebelumnya mereka juga telah memesan jumlah yang sama kepada temanku itu," berkata pedagang berkulit tebal. Ternyata pembicaraan mereka diam-diam didengar oleh Kertanegara yang duduk tidak begitu jauh dari kedua pedagang itu. Kertanegara sepertinya berpura-pura tidak memperhatikan mereka, sepertinya tengah asyik menikmati hidangan di depannya. Berharap ada pembicaraan lain yang berguna.
Tapi harapan Kertanegara tinggal harapan, di depan kedai telah terjadi keributan, perhatian kedua pedagang telah beralih ke depan kedai itu. Mahesa Semu yang sudah menyelesaikan hidangannya berjalan mendekati pintu kedai. Ternyata di luar kedai telah terjadi keributan kecil para buruh angkut barang. Syukurlah tidak berlanjut karena entah dari mana telah datang 2 orang prajurit melerai mereka. Ternyata Mahesa Semu mengenal salah seorang prajurit itu, yang tidak lain adalah Dadu Lengit. Mahesa Semu mengajak Dadu Lengit dan temannya ke dalam kedai. Bukan main senangnya Dadu Lengit bertemu kembali dengan orang-orang dari Padepokan Bajraseta. Siang itu juga, rombongan diantar Dadu Lengit singgah di Benteng Canggu. "Selamat datang Pangeran," berkata Senapati Mahesa Pukat menyambut Pangeran Kertanegara bersama rombongan kecilnya. "Kalian telah menunaikan tugas dengan baik," berkata Senapati Mahesa Pukat memberi selamat kepada para cantrik utama Padepokan Bajraseta. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Senapati Mahesa Pukat ingin mendengar langsung cerita perjalanan mereka di Pulau Madura. Wantilan mewakili kawan-kawannya bercerita sekitar perjalanan mereka di Pulau Madura. Suasana di pendapa utama Benteng Canggu itu menjadi seperti hening manakala Senapati Mahesa Pukat menyampaikan berita duka cita, ayahnya Mahendra telah meninggal dunia. "Aku mendapat kabar sehari setelah kalian meninggalkan Bandar Canggu ini," berkata Senapati Mahesa Pukat menjelaskan kapan ayahnya Mahendra meninggal dunia. Mahesa Amping yang biasanya sangat tabah, tidak mampu menutup rasa dukanya. Terlintas bayangan wajah Mahendra yang begitu penuh senyum saat memberinya dasar kanuragan. Terlihat Mahesa Amping menunduk dalam menahan agar air matanya keluar dan mencoba menguasai gelombang perasaannya dukanya. "Sri Maharaja telah berkenan mencandikan jasadnya di Gunung Arjuna," berkata Senapati Mahesa Pukat menjelaskan di mana jasad Mahendra dikebumikan. "Seorang yang setia pada pengabdiannya," berkata Kebo Arema ketika mengetahui siapa Mahendra lewat penjelasan Kertanegara. Senja pun datang meredup rasa duka yang berlarut melepas perasaan yang terhanyut. Perlahan Mahesa Amping sudah dapat menguasai perasaannya, menyadari bahwa hidup dan mati adalah sebuah takdir yang sudah digariskan. Semua akan kembali ke dalam keabadian Sang Hyang Mahakarsa. Malam pun berlalu dalam sebuah perjamuan besar di pendapa utama Benteng Canggu. Senapati Mahesa Pukat bersedia menyediakan prajuritnya mengawal Pangeran Kertanegara bersama calon istrinya Menikaswari. Akhirnya disepakati, para cantrik Padepokan Bajraseta akan langsung kembali ke padepokannya, sementara Kebo Arema dan Baya akan terus bersama Kertanegara tinggal di Kota Raja sesuai dengan permintaan Pangeran Kertanegara. Paman Sembaga sudah lama meninggalkan Padepokan Bajraseta, sudah rindu berat untuk segera turun ke sawah, berkata Senapati Mahesa Pukat yang seperti dapat membaca hati Sembaga dan kawan-kawannya. Bersama datangnya pagi, bersama geliat lalu lalang di sekitar Bandar Canggu yang ramai, sebuah rombongan telah keluar meninggalkannya. Dan di sebuah jalan yang bercabang, rombongan itu pun terpecah. Pangeran Kertanegara dan Menikaswari bersama Kebo Arema, Baya dan sekelompok prajurit mengambil arah jalan ke arah Kota Raja Singasari. Sementara rombongan lainnya terlihat mengambil jalan lain, mereka adalah para cantrik utama Bajraseta bersama Lawe seorang putra tunggal Ki Gede Banyakwedi yang telah diizinkan menuntut ilmu di Padepokan Bajraseta. Langit cerah memayungi 5 ekor kuda berlari menembus hutan ilalang. 3 ekor kuda nampak selalu berjalan beriring di muka, penunggangnya masih muda belia sementara itu di belakang mereka 3 ekor kuda yang selalu mengikuti dan mengimbangi laju kuda mereka. 3 orang penunggang kuda yang masih muda belia adalah Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe. Sementara di belakang mereka yang selalu mengikuti adalah Sembaga, Wantilan dan Mahesa Semu. Hati mereka semua sudah terpaut untuk segera sampai di Padepokan Bajraseta. Sepanjang hari mereka memacu kudanya, di Bulakan Panjang atau di hutan ilalang. Di malam hari baru mereka beristirahat, kadang di banjar desa sebuah padukuhan atau di tanah terbuka di bawah pohon besar agar sedikit berlindung dari angin malam. Hari itu matahari senja sudah membayangi bumi ketika mereka keluar dari sebuah hutan. Jarak Padepokan Bajraseta cuma terhalang bukit kecil. Matahari sudah bersembunyi di ujung cakrawala ketika mereka sampai di atas puncak bukit kecil. Di depan mata mereka memandang hamparan hijau sawah dalam gugus petak bersusun bertingkat. "Rumput-rumput liar di sawah menanti kita," berkata Wantilan sambil memacu kudanya menapaki Bulakan Panjang.
Hari memang sudah hampir gelap manakala mereka telah sampai di muka gerbang Padepokan Bajraseta. Segenap penghuni Padepokan menyambut sukacita kedatangan mereka. Kami membawa putra Ki Gede Banyak Wedi, namanya Lawe, berkata Wantilan ketika mereka sudah naik pendapa utama memperkenalkan Lawe kepada Mahesa Murti. Aku merasa tersanjung dititipi putra Paman Bahyak Wedi di Padepokan ini, berkata Mahesa Murti menerima Lawe seperti keluarganya sendiri. Mulai hari itu Lawe telah menjadi cantrik di Padepokan Bajraseta. Setahap demi setahap tataran ilmu Lawe terus meningkat. Berlatih bersama Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah membuat perkembangan ilmu Lawe semakin pesat. Tidak ada perbedaan di Padepokan Bajraseta, semua bahu-membahu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri, di samping olah kanuragan dan olah kajian yang dipimpin langsung oleh Mahesa Murti sebagai ketua tunggal Padepokan Bajraseta. Sementara itu kedatangan Kertanegara di Kutaraja disambut dengan sukacita. Sri Maharaja menerima Menik Kaswari sebagai menantunya. Dan pada hari itu juga telah dilangsungkan upacara peresmian mereka dengan upacara kebesaran kerajaan. Dalam sebuah kesempatan, Kertanegara telah memperkenalkan Kebo Arema kepada Sri Maharaja. Ternyata mereka berdua merasa begitu cocok. Keduanya mempunyai pandangan yang sama tentang dunia bahari. Jadi kamu berasal dari suku air, berkata Sri Maharaja setelah mengenal Kebo Arema lebih jauh lagi. Ada yang bilang bahwa suku air punya nyawa rangkap 3. Tersenyum Kebo Arema mendengar pertanyaan Sri Maharaja. Mungkin yang dimaksud tuanku, bahwa suku air adalah orang yang tidak pernah takut menghadapi badai, topan dan ombak. Setiap orang suku air pernah mengalami terapung berhari-hari di tengah laut, terdampar di pulau kosong atau sekarat terkena racun ikan laut paling ganas sekalipun. Demikianlah awal pertemuan Kebo Arema dengan Sri Maharaja. Mereka sama-sama mempunyai pandangan yang sama tentang dunia bahari yang mereka sepakati menyebutnya sebagai kerajaan air. Hari-hari selanjutnya, Kebo Arema begitu sering dipanggil ke istana di tempat pribadi Sri Maharaja. Kadang mereka berbincang sampai jauh malam. Hari itu kembali Kebo Arema dipanggil menghadap Sri Maharaja. Kebo Arema, berkata Sri Maharaja. Dalam sebuah perjalanan pulang dari sebuah ziarah suci di Biara Beduhur, dalam 7 malam aku bermimpi dengan mimpi yang sama. Gerangan apa yang Tuan mimpikan? Bertanya Kebo Arema menjadi sangat ingin tahu apa yang Sri Baginda mimpikan itu. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.